Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almafini Hoirunisa dengan NIM 181540020, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Vokasi, Universitas Bina Dharma Palembang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Mary Agustina, MMM.Com, yang telah membimbing saya hingga selesainya tugas akhir saya saat ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar di Pengadilan Tinggi Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pada slide yang pertama, yaitu latar belakang, di era yang berbasis teknologi ini, surat masuk memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan organisasi dan perkantoran. Surat merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang bersifat tertulis, baik jarak jauh maupun jarak dekat, yang dapat dengan mudah menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Pada organisasi atau lembaga, swasta maupun pemerintah, penanganan surat masuk dan surat keluar sangat penting karena organisasi dapat berkomunikasi dan memperoleh informasi tentang kegiatan sehari-harinya melalui surat. Kegiatan pengelolaan surat dianggap kegiatannya sederhana dan mudah, sehingga sebagian orang menutup mata terhadap kegiatan ini. Banyak organisasi tidak menerapkan manajemen surat yang baik dan benar. Dalam suatu organisasi, surat berdasarkan alirannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan surat di Pengadilan Tinggi Palembang yaitu ada pada bagian tata usaha dan rumah tangga. Bagian tata usaha dan rumah tangga di Pengadilan Tinggi Palembang adalah bagian yang mengurus kegiatan administrasi, termasuk mengurus jalannya surat masuk dan surat keluar. Dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang pada tahapannya sudah berjalan dengan cukup baik. Hanya saja permasalahannya terjadi pada tenaga pengelola surat masuk dan surat keluar yang dilakukan oleh dua orang. Dengan tenaga pengelola surat masuk dan surat keluar hanya dilakukan oleh dua orang, maka masih merasa repot karena pekerjaan yang dilakukan banyak. Hal ini mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pengelolaan surat. Pada slide selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah yaitu bagaimana kegiatan pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tujuan dan manfaat penelitian. Pada tujuan yaitu yang pertama untuk mengetahui pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada manfaatnya, yaitu yang pertama dapat memberikan bahan pertimbangan dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan penulis di bidang perkantoran terkait dengan pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, yaitu penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi semua pihak baik pimpinan, pegawai, dosen, dan mahasiswa untuk dapat lebih dikembangkan lagi. Pada metodologi penelitian, di sini analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini yaitu analisis kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau angka. Data kualitatif ini merupakan gambaran pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Tinggi Palembang yang diperoleh penulis dari proses wawancara yang dilakukan dengan pegawai Pengadilan Tinggi Palembang. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data dan informasi untuk pembuatan laporan akhir ini yaitu yang pertama observasi. Observasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir ini. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang sedang dilakukan penulis di Pengadilan Tinggi Palembang. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara adalah metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pegawai tata usaha dan rumah tangga di Pengadilan Tinggi Palembang untuk memperoleh data secara langsung dan tentunya dapat memberikan data yang lebih jelas bagi kami selaku penulisan laporan ini. Yang ketiga yaitu studi pustaka, adalah metode yang digunakan dalam penulisan laporan akhir dengan cara mengutip informasi penting mengenai laporan ini dalam beberapa referensi seperti buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Pengadilan Tinggi Palembang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3,4 Palembang. Visi mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang yang agung.
Misinya yaitu yang pertama untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. 2. Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Pada surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima dari kurir dengan mempergunakan buku pengiriman. Surat keluar adalah surat yang lengkap, bertanggal, bernomor, berstempel, dan ditandatangani oleh penjabat yang berwenang yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga lain. Surat keluar biasanya dikirim melalui pos atau kurir. Pengelolaan adalah suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Di sini pada tahapan pengelolaan surat masuk. Pada tahapan pengelolaan surat masuk, yang pertama yaitu surat masuk terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan kelengkapan surat tersebut. Setelah itu, surat diberikan kepada pegawai sebagian tata usaha di rumah tangga untuk diproses. Lalu selanjutnya penyortiran. Pada penyortiran ini, kegiatan memisahkan dan mengelompokkan surat-surat jenis menurut jenis dan golongannya. Pegawai harus membaca surat dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya mencatat surat. Yang mencatat seluruh surat pada surat masuk kepada agenda, surat masuk lalu diberikan nomor dan lembar disposisi. Lalu menyerahkan surat masuk ke ketua atau wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang agar mendisposisi surat. Setelah itu, surat diberikan kepada panitra atau sekretaris untuk didisposisi. Surat yang sudah disposisi distribusikan sesuai arahan panitra atau sekretaris. Yang terakhir yaitu menyimpan surat-surat yang sudah didistribusikan kepada pihak yang berkepentingan. Di dalam menyimpan surat, pegawai harus dapat menyimpan surat dengan cara sistematis sehingga bila dibutuhkan dapat ditemukan kembali dengan waktu yang singkat. Pada tahapan pengelolaan surat keluar, yang pertama yaitu surat keluar terlebih dahulu dibuat dan diketik oleh pegawai yang menangani surat tersebut. Surat dibuat dan diketik, selanjutnya surat diperiksa oleh kepala bagian untuk memastikan apakah surat tersebut sudah benar atau belum. Setelah surat dianggap sudah benar dan setelah disetujui, kemudian kepala bagian berwenang memberikan paraf di surat tersebut. Surat yang telah diparaf oleh bagian selanjutnya diteruskan kepada ketua Pengadilan Tinggi Palembang untuk ditandatangani. Setelah surat ditandatangani, selanjutnya diberikan cap atau stempel sebagai tanda sahnya surat tersebut. Pemberian cap dibubuhkan sebelah kiri tanda tangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang. Setelah itu surat tersebut dicatat ke dalam buku agenda surat keluar dan dilanjutkan dengan pemberian nomor surat keluar. Sebelum surat dikirim, terlebih dahulu surat dilipat sesuai dengan aturan melipat di Pengadilan Tinggi Palembang. Surat dibuat dua rangkap, yakni satu surat untuk dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat, kemudian surat dimasukkan ke dalam amplop atau sampul yang telah disediakan dan dieratkan dengan lem. Sementara itu, satu surat lagi atau lembar kedua disimpan ke dalam map ordner tanpa dilipat. Yang terakhir yaitu setelah semua surat diproses sesuai prosedur, surat akan dikirim ke alamat yang dituju pada surat. Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat penting dikirim melalui kurir. Pada hasil dan pembahasan, di sini pada surat masuk, tahapan yang pertama di Pengadilan Tinggi memiliki tahapan penerimaan surat. Sedangkan pada di teori Nuraida, tahapan yang pertama yaitu penerimaan surat. Di sini memiliki kesamaan tahapan. Pada teori Nuraida, penerimaan surat yaitu mengumpulkan dan menghitung surat, lalu memeriksa ketepatan alamat si pengirim, lalu menandatangani bukti surat. Tahapan yang kedua yaitu pada Pengadilan Tinggi penyortiran, dan di teori Nuraida yaitu penyortiran yang dilakukan untuk mengelompokkan surat sesuai golongannya. Yang ketiga yaitu mencatat.
pencatatan di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada teori Nuraidah, tahapan yang ketiga yaitu pencatatan. Yang pertama yaitu membuka dan membaca isi surat, lalu memeriksa lampiran dan mencatat di buku agenda dan surat diberikan nomor. Tahapan yang keempat yaitu pengarahan di Pengadilan Tinggi Palembang. Dan pada teori Nuraidah yaitu tahapan yang keempat pengarahan. Pada surat diteruskan kepada yang berhak mengelolanya. Tahapan yang terakhir yaitu penyimpanan di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada teori Nuraidah, tahapan yang terakhir yaitu sama memiliki penyimpanan. Surat yang sudah diproses harus segera disimpan. Dari tabel tersebut, penulis jelaskan bahwa pengelolaan surat masuk sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan teori Nuraidah. Tetapi ada beberapa hal bila dilihat dari tabel analisis di atas, bahwa dalam tahapan pencatatan di Pengadilan Tinggi Palembang langsung melakukan pengagendaan surat masuk. Sedangkan bila di teori Nuraidah dalam tahapan pencatatan melakukan pemeriksaan lampiran surat dan pembubuhan cap di surat masuk. Setelah itu barulah melakukan pengagendaan untuk tahapan pengelolaan surat masuk yang lainnya sudah sesuai dengan teori Nuraidah. Pada tahapan analisis di Pengadilan Tinggi Palembang dan teori Nuraidah pada surat keluar. Yang pertama, pada Pengadilan Tinggi Palembang yaitu pembuatan dan pengetikan surat. Dan pada di teori Nuraidah yaitu pembuatan konsep surat. Di sini menjelaskan untuk membuat rencana dan penyusunan penulisan surat keluar. Tahapan yang kedua yaitu pemeriksaan surat di Pengadilan Tinggi Palembang. Pada teori Nuraidah, tahapan yang kedua yaitu pengetikan, yaitu setelah konsep surat disetujui dan memperoleh nomor surat, lalu diserahkan kepada unit peneliti untuk diperiksa hasil pengetikannya. Tahapan yang ketiga pada Pengadilan Tinggi Palembang yaitu penandatanganan. Pada teori Nuraidah, tahapan yang ketiga yaitu mengetik surat dalam bentuk akhir, yaitu konsep yang sudah disetujui lalu diketik dalam bentuk kertas berkepala surat atau kop surat. Tahapan yang keempat yaitu pada Pengadilan Tinggi Palembang pemberian cap, dan sedangkan pada di teori Nuraidah penandatanganan, yang dijelaskan surat disampaikan kepada pimpinan yang berhak menandatangani. Tahapan yang kelima pada Pengadilan Tinggi Palembang yaitu pencatatan, dan sedangkan pada di teori Nuraidah yaitu pencatatan juga. Setelah itu surat dicap dan disertai lampiran, surat dicatat di buku agenda, kemudian surat siap dikirim. Di tahapan yang terakhir ini hanya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu dalam melipat surat. Surat dibagi menjadi dua rangkap, yaitu satu surat untuk dikirim dan satu surat untuk disimpan. Lalu surat dilipat sesuai ketentuan di Pengadilan Tinggi Palembang dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian surat siap dikirim. Dari tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa pengelola surat keluar sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan teori Nuraidah. Bila dilihat dari tabel di atas, dalam tahapan pengelolaan surat keluar, di Pengadilan Tinggi Palembang tidak memiliki urutan yang sama dengan teori Nuraidah. Walaupun seperti itu, tahapan pengelolaan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang dan teori Nuraidah memiliki arti yang sama. Selain itu, dalam tahapan pengelolaan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang menambahkan tahapan dalam melipat surat, kemudian barulah surat siap dikirim. Kesimpulan di sini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang bisa dikatakan cukup baik sesuai dengan teori Nuraidah. Dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang, proses pencatatannya masih menggunakan buku agenda. Yang kedua yaitu pengelolaan surat masuk di Pengadilan Tinggi Palembang terdiri atas penerimaan surat, penyortiran surat, pencatatan surat, pengarahan surat, dan penyimpanan surat. Sedangkan pengelolaan surat keluar di Pengadilan Tinggi Palembang terdiri atas pengetikan surat, pemeriksaan surat, penandatanganan surat, pemberian cap dan nomor, pencatatan surat, melipat surat, dan pengiriman surat. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.